Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Baru bangun tidur, antar anak sekolah, dan sekarang bikin video. Kita mau membahas tentang hal-hal apa saja yang bisa membuat kita cemas. Mengetahui hal-hal ini akan membuat kita bisa beradaptasi dengan kondisi kecemasan kita. Dan jangan lupa teman-teman harus tonton sampai habis supaya mendapatkan situasi yang baik dan dalam kondisi belajar yang lebih baik lagi. Karena memahami tentang tema yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Nah teman-teman, kalau kita berbicara tentang sumber cemas, memang kadang-kadang kita terlalu fokus sama sumber cemas yang tiba-tiba. Jadi kayaknya tuh kebanyakan pasien saya ya selalu mikirnya kayaknya saya itu gara-gara dibully gitu. Yang udah jelas banget tuh. Atau gara-gara dapat kerjaan banyak. Atau mungkin dapat tekanan yang terlalu besar langsung gitu ya, dikasih project, dikasih deadline. Atau mungkin mendapatkan peristiwa yang tidak nyaman. Misalnya tetangga atau keluarganya ada yang mengalami musibah dan dia ketakutan begitu. Atau dia sendiri dalam kondisi musibah yang tidak disangka-sangka. Jadi orang selalu berpikirnya itu sesuatu yang tiba-tiba, yang mungkin besar, berat, dan ini tidak disangka-sangka memang bisa menyebabkan terjadinya gangguan. Tapi sebenarnya teman-teman, hal-hal yang paling sering kita lupakan adalah hal-hal yang setiap hari terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kita tahu bahwa hidup kita ini begitu kompleks saat ini, begitu ketat ya, sehingga kita seringkali ya mengalami suatu kesulitan untuk beradaptasi cepat dalam kondisi menyesuaikan diri kita dengan keadaan lingkungan kita. Kan banyak sekali ya di antara teman-teman mungkin yang penuh kehidupannya itu terlalu banyak yang dipikirin. Mikirin ini, mikirin itu, ya. Belajar ini. Kalau enggak nanti enggak update gitu ya. Seringkali kompetitifnya, ya, sangat perfeksionis orangnya dan dia berupaya sekali untuk mencoba mengatasi keadaannya itu segera dan selalu pengen mengatasi. Padahal kondisi ini kan tidak selalu mungkin ya, teman-teman ya. Karena banyak di antara kita yang mungkin perlu belajar dulu melihat keadaannya sebelum memutuskan bahwa kondisi ini kita bisa bantu atau kita bisa adaptasi. Inilah yang menyebabkan banyak di antara kita itu akhirnya ketinggalan ataupun tertunda di dalam proses adaptasi kita. Contohnya aja ya, kita masuk kerjaan 3 bulan mungkin masa percobaan, atau sekarang lebih parah lagi, ada beberapa orang yang ikut manajemen training itu bisa sampai 1 tahun. Setelah 1 tahun juga gajinya nggak besar, harus kompetitif ya, harus bersaing dengan teman-teman yang lain. Dikasih project bareng-bareng dan semuanya stres. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena banyak pasien-pasien saya, anak-anak muda yang baru lulus kuliah dan kemudian mengambil kesempatan itu, akhirnya jadi stres. Ya, kenapa stres? Karena nggak tahan dengan kompetitif dan ketatnya persaingan. Itu terjadi pada keadaan yang sangat wajar. Kan orang bilang, memang betul dong sekarang ini kan kompetitif, banyak pikiran terkait dengan bagaimana meraih segera cepat gitu. Itu udah sesuatu yang natural kan. Teman-teman pasti, itu mah biasa aja kali, ngapain kita pusing. Tapi teman-teman, tidak semua orang bisa segera beradaptasi. Dan ini tentunya sesuatu yang mungkin tidak terlalu dipikirkan sama teman-teman sebelumnya. Nah, yang kedua, yang tadi berkaitan dengan situasi tersebut, maka kita bisa melihat terlalu banyak informasi yang harus kita terima. Nggak semua orang tuh bisa punya informasi yang cukup ya, tapi dia kan akan mencoba mencari. Tapi saking kebanyakannya, saking dia kepengennya mendapatkan banyak informasi, akhirnya dia malah kelebihan informasi, overwhelming, exhausted, ya, kelelahan dia menghadapi informasi-informasi yang berlebihan tersebut. Dan itu adalah sesuatu yang kita sering tidak sadari. Nah, kenapa saya bisa bilang begitu? Teman-teman ada yang browsing ya,
ataupun yang mencoba ngetik sesuatu di googling itu nggak ada nggak ada berhentinya, terus-terusan. Ya bahkan ada yang cuman pakai media sosialnya itu dia scrolling terus, dia terlalu mendapatkan banyak informasi tentang diet dari coach inilah, dari dokter inilah, informasi tentang, apalagi waktu zamannya COVID kan, waduh luar biasa tuh informasinya. Sampai akhirnya orang mengalami suatu kelelahan otaknya. Exhausted, terlalu banyak informasi yang dia dapatkan. Akhirnya membuat dia kelelahan. Nah, kalau teman-teman berupaya untuk mengatasi hal tersebut, pelan-pelan harus belajar bagaimana mengurai kondisi tersebut. Ya, jadi jangan sampai mengalami keadaan seperti itu dan jaga diri gitu. Batasi penggunaannya. Ya, jangan terlalu banyak. Kecuali memang berniat. Misalnya, saya mau mencari informasi nih. Saya meniatkan diri mencari informasi dan akhirnya bisa mendapatkan misalnya informasi tersebut gitu ya. Tapi sudah cukupkan. Jangan malah nyari informasi yang lain. Itu yang penting ya. Nah, selanjutnya adalah kita di dalam kehidupan memang tidak bisa memilih. Kadang-kadang ya, kita dihadapkan pada situasi-situasi yang negatif, yang mungkin sebagian orang mengatakannya sebagai situasi yang toksik gitu ya. Dan ini sesuatu yang mungkin buat sebagian orang itu mau nggak mau dia hadapi. Nah, kalau begini, maka yang paling penting utama adalah bagaimana teman-teman bisa membantu diri teman-teman belajar pelan-pelan keluar dari kondisi tersebut. Ya, karena kalau kita dikelilingi oleh situasi negatif dan kita nggak menyadarinya, maka lama-lama itu akan membantu prosesnya jadi lebih cepat untuk menjadi cemas ya, menjadi khawatir yang berlebihan. Karena kita bayangkan tiap hari diselilingi oleh sesuatu yang negatif. Lama-lama, kalau kita bergaul dengan tukang ikan katanya, dulu kan begitu, pepatahnya, lama-lama ketularan amisnya. Kalau kita kebanyakan ketemu sama tukang parfum, ketularan wanginya. Jadi seperti itu juga, berita negatif, hal-hal yang negatif, lingkungan yang negatif, orang yang negatif, lama-lama akan mempengaruhi kita, yang awalnya mungkin sangat positif, mungkin gitu ya. Jadi nggak tahan juga. Dan yang terakhir, yang terkadang ya membuat orang lebih dominan mengalami cemas adalah terlalu banyak pilihan dalam hidupnya. Saya pernah bilang ya, di dalam beberapa kali kesempatan bersama teman-teman di video-video sebelumnya, bahwa hidup yang lebih nyaman memang hidup yang ada pilihan. Ya, tapi tidak perlu terlalu banyak. Ya, kadang-kadang kalau kita bicara terlalu banyak pilihan juga kita bingung. Contohnya, kalau teman-teman buffet ya di restoran, di hotel, ya kan banyak banget tuh pilihan makanannya. Tapi teman paling ngambil cuma satu aja. Anak saya kalau pergi ke hotel, ya paling cuma makan Koko Crunch, ya atau telur dadar, nasi putih, sama sausage. Udah, ya nggak terlalu banyak mau pilih dia. Ya, karena mungkin dia nggak ini. Nah, sedangkan kita kadang-kadang kan kepengen semua dicoba. Coba aja teman-teman kalau kondangan atau kekawinan. Semuanya pengen dicoba. Padahal belum tentu habis tuh. Kasihan ya. Banyak sisa-sisa makanan saya sering lihat. Makanya juga begitu kalau buffet yang daging gitu ya. Kita diberikan pilihan. Kemudian pilihannya itu jangan banyak-banyak, nggak boleh. Kalau nggak bayar katanya gitu ya. Kadang-kadang demikianlah kita. Ya. Hidup yang terlalu banyak pilihan. Ya, nggak usah jauh-jauh kita di warteg kita touchscreen kan, di warteg touchscreen kan kita tempelin ke apa yang kita mau gitu ya. Terus kita banyak banget bingung kita. Tapi yang akhirnya balik lagi. Saya sukanya nasi, orek, telur dadar, kuah. Udah. Pakai telur paling. Ya, telur dadar tapi saya lebih suka telur dadar sih daripada yang lainnya misalnya kayak gitu. Jadi pilihan itu sebenarnya udah ada. Makanya kenapa belajar untuk sadar dan punya kemampuan untuk memilih yang tepat, yang baik. Begitu juga ketika teman-teman berada pada kehidupan teman-teman. Jadi, tips-tips untuk mengatasi kecemasan dimulai dari kenali pemicu cemasnya dulu, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang cemas, apalagi yang punya latar belakang cemas, orangnya perfeksionis ya, semuanya pengen selalu seperti apa yang dia mau,
maka akan sulit tuh kalau misalnya teman-teman nggak belajar untuk mengenali kondisi-kondisi yang tadi sudah kita bahas bersama, dan kemudian belajar untuk mengelolanya. Untuk itulah mantra kita ikhlas, sabar, dan sadar berperan penting. Teman-teman pastinya sudah memahami bahwa situasi-situasi seperti ini tentunya bisa dihadapi, dan tentunya belajar bagaimana mengelola proses itu menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Oke ya teman-teman ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk selalu berlatih, karena kita semuanya pasti masih belajar ya. Saya pun demikian. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.